tapi agak capek. Kalau gitu tasnya bisa ditaruh dulu, dilepas biar lebih enteng. Kalau saya lihat wajah Mas Rayhan ini tampak sedikit lelah ya Mas Rayhan ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Mas Rayhan sudah berkenan hadir ke ruang BK, datang dengan sukarela. Dan perkenalkan sebelumnya ya Mas Rama ya. Perkenalkan, nama Ibu Isti Rosalika, yaitu sebagai guru BK yang akan mendampingi Mas Rama pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Mas Rama, apakah Mas Rama cukup nyaman untuk berada di ruangan ini? Cukup nyaman ya. Baik, kalau ada hal yang membuat Mas Rama kurang nyaman selama proses konseling, bisa langsung Mas Rama sampaikan kepada Ibu ya. Jangan ditutupi ataupun jangan sungkan kayak gitu, jangan. Jadi langsung sampaikan aja ke Ibu, nanti kita nyamankan gitu ya. Sebelum kita mulai pada konseling pada hari ini, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu Mas Rama nih, sebelum kita langsung menuju ke konseling yang akan kita lakukan. Nah, pertemuan kita hari ini merupakan layanan konseling individu yang bertujuan yang pastinya membantu Mas Rama memahami masalah yang sedang dialami dan juga mencari cara untuk mengatasi masalah yang Mas Rama alami tentunya ya. Segala sesuatu yang Mas Rama sampaikan nantinya di ruangan ini akan Ibu jaga kerahasiaannya. Mas Rama tenang aja ya, informasi apapun itu tidak akan Ibu sampaikan ke orang lain ataupun Ibu sebarkan seperti itu. Nah, kecuali apabila Mas Rama kondisinya berkaitan dengan keselamatan Mas Rama atau dengan orang lain ini. Jadi insya Allah aman lah pokoknya. Nah, dalam proses ini Ibu harap nanti Mas Rama dapat bercerita dengan terbuka, dengan sukarela, tanpa ada paksaan ya Mas Rama ya. Jadi bisa diungkapkan apa aja yang dirasakan, apa yang mau disampaikan itu silakan disampaikan. Namun Mas Rama juga berhak untuk tidak menjawab apabila pertanyaan yang Ibu tanyakan ke Mas Rama itu dirasa kurang berkenan atau kurang nyaman. Kok Ibu kok tanya terlalu ya, itu nggak apa-apa kalau Mas Rama nggak mau jawab, oke, paham. Apakah Mas Rama memahami dari penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah. Nah, tadi Mas namanya itu Mas Rayhan atau siapa ya? Kalau di sekolah biasa dipanggil Rama, kalau di rumah biasa dipanggil Rayhan. Oh baik, berarti namanya Mas Rayhan tapi biasa dipanggil Mas Rama ya, Mas Rama ya. Baik. Oke, Ibu panggil Mas Rama ya, berarti ya. Ya kalau begitu, sebelum kita memulai konseling, Ibu meminta Mas Rama untuk membaca dan menandatangani yaitu lembar persetujuan mengikuti konseling individu ini sebagai bentuk bahwa Mas Rama bersedia mengikuti konseling dengan sukarela. Itu Mas Rama bisa ditandatangani dan bisa dibaca dulu ya Mas Rama ya, bisa ditulis namanya, bisa ditulis kelas sama juga hari, waktu, tanggal juga nanti ditandatangani dari Mas Rama dan juga tanda tangan sama Ibu. Ini semua ya? Ya. Gimana Mas Rama, sudah atau belum? Sudah Bu. Sudah. Oke. Terima kasih ya Mas Rama ya sudah bersedia. Ya. Nah, pertemuan kita hari ini Mas Rama itu berlangsung sekitar 30 menit. Ya, 30 menit. Apakah Mas Rama bersedia mengikuti proses konseling ini sampai selesai Mas Rama? Sampai 30 menit ke depan? Siap Bu. Siap. Baik, terima kasih Mas Rama.
Boleh Ibu tahu apa yang membuat Mas Rama datang ke ruang TK ini, Mas Rama? Saya dipanggil oleh grup BK, Bu. Nah, baik. Kalau menurut Mas Rama sendiri, kira-kira apa yang sedang Mas Rama alami nih akhir-akhir ini? Saya akhir-akhir ini nggak bisa tidur, Bu. Berarti susah tidur ya Mas Rama Iya. ya? Sejak kapan Mas Rama mengalami hal itu? 2 minggu yang lalu, Bu. Cukup lama ya Mas Rama ya? Iya, Bu. Boleh Mas Rama ceritakan seperti apa kesulitan tidur yang Mas Rama alami? Sebenarnya saya itu sudah berbaring, tapi sudah memejamkan mata, tetapi tidak bisa tidur. Kira-kira memejamkan matanya itu sekitar dari jam berapa Mas Rama? Biasanya dari jam 10 atau jam 10. Cukup lama ya, udah mencoba memejamkan mata tapi tidak bisa tertidur ya Mas Rama ya. Lalu apa yang biasanya Mas Rama lakukan ketika Mas Rama belum bisa tertidur? Jadi pikiran saya itu terus berjalan, Bu. Nah, seperti itu pikiran yang seperti apa nih Mas yang muncul? Jadi saya itu terus berpikiran saat ujian kan semakin dekat ya, Bu. Dan saya itu sering berpikiran kalau nggak bisa mengerjakan, kalau nggak sesuai harapan saat dikerjakan gitu, Bu. Berarti pikiran Mas Rama itu kalau malam malah lebih dipenuhi dengan banyaknya pikiran takut ataupun khawatir nantinya saat mengenai ujian ya Mas Rama ya. Iya, Bu. Kalau gitu, nah ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang Mas Rama rasakan pada tubuh Mas Rama sendiri? Jadi saya itu merasakan jantung saya berdebar-debar, Bu. Dan saya juga merasakan cemas, keringat dingin, Bu, di badan. Seperti itu. Lalu apa yang Mas Rama lakukan apabila saat tidur itu mau tidur di bisa itu? Jadi saya itu terus melihat jam ya, Bu. Terus melihat jam dan sedikit rasa cemas gitu, Bu. Jadi Mas Rama ini sering memaksakan diri ya untuk tidur, tapi justru Mas Rama ini merasa semakin cemas karena waktu terus berjalan ya, berarti ya Mas Rama ya. Iya. Seperti itu ya yang dirasakan Mas Rama ya. Baik. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mas Rama itu apakah keesok harinya juga terjadi Mas Rama dan apakah berpengaruh dalam kegiatan keseharian Mas Rama sekolah? Jadi kalau di sekolah itu saya mesti merasa ngantuk ya, Bu. Terus kurang fokus saat belajar gitu. Nah, bagaimana perasaan Mas Rama nih dengan keadaan tersebut? Kalau di sekolah itu saya malah merasa makin takut ya, Bu. Soalnya juga keadaannya itu kurang enak dan kurang fokus saat pembelajaran. Jadi saya malah takut tidak bisa melaksanakan ujian ya, berarti yang sama ya. Seperti itu. Jadi Mas Rama ini malah semakin khawatir, takut kalau bisa mengerjakan ujian ya. Mas Rama dari yang tadi yang sudah Mas Rama sampaikan ya, yang sudah Mas Rama ceritakan ke Ibu, berarti Mas Rama itu menyampaikan bahwa dari pemahaman Ibu sendiri ya, dari terkait yang Mas Rama ceritakan tadi, berarti selama 2 minggu ini Mas Rama kesulitan tidur. Terus hal tersebut bukan karena Mas Rama tidak mengantuk, tapi karena Mas Rama kepikiran, khawatir terkait ujian yang akan Mas Rama hadapi. Jadi pikiran Mas Rama itu membuat tubuh Mas Rama terasa tegang, jantung berdebar ya tadi yang sudah disampaikan. Jadi sulit untuk rileks sehingga Mas Rama baru juga tidur, misal baru tidur, udah tidurnya dapat larut malam, mengakibatkan Mas Rama merasa lebih cepat lelah, seperti itu ya, ngantuk di kelas, kurang konsentrasi, dan malah takutnya berdampak ke nilai. Jadi ini saat
belajar itu kurang konsentrasi ya Mas Rama ya? Iya, itu yang saya rasakan tuh. Baik Mas Rama, ketika seseorang merasa cemas ya Mas Rama ya, atau terlalu banyak pikiran, tubuh sebenarnya menganggap bahwasanya seorang sedang mengalami ataupun menghadapi ancaman. Nah, akibatnya seperti yang Mas Rama sampaikan tadi, napas menjadi lebih cepat, jantung berdebar, terus juga otot tubuh lebih tegang, kurang konsentrasi, seperti itu, dan mudah lelah. Nah, padahal Mas Rama, agar seseorang dapat tidur dengan nyaman, tubuh perlu berada dalam kondisi rileks, ya, rileks. Mas Rama sudah tahu apa itu rileks? Belum. Rileks itu dimana kondisi tubuh itu dilemaskan, tidak tegang, tidak kaku gitu loh. Nah, oleh karena itu Mas Rama, hari ini Ibu ingin mengajak Mas Rama belajar terkait teknik relaksasi pernapasan. Nah, teknik ini sendiri Mas Rama bertujuan membantu tubuh Mas Rama menjadi lebih tenang, lebih rileks seperti yang Ibu sampaikan tadi, sehingga pikiran juga perlahan menjadi lebih slow, lebih nyaman lagi, lebih santai seperti itu. Bagaimana Mas Rama? Apakah Mas Rama bersedia mau melakukan latihan ini bersama Ibu? Iya, Bu, bersedia. Baik, Mas Rama, tidak perlu khawatir ya Mas Rama ya, latihan ini sederhana dan tidak ada jawaban benar atau salah. Nanti yang Mas Rama saat menjawab itu jangan khawatir, yang penting Mas Rama mengikuti instruksi untuk lebih nyaman nantinya. Jadi Mas Rama tinggal mengikuti dan mendengarkan instruksi dari Ibu. Seperti itu ya Mas Rama ya. Baik, Mas Rama sudah bersedia untuk melakukan relaksasi ini? Iya, bersedia Bu. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman Mas Rama, dan pastikan kedua kaki, kedua tangan, dan tubuh Mas Rama itu nyaman, rileks, jangan tegang. Dan mata dipejamkan ya Mas Rama ya. Namun apabila Mas Rama kurang nyaman, cukup arahkan pandangan ke satu titik di depan Mas Rama. Dari Mas Rama, apakah bisa mengikuti? Bisa Bu. Silakan Mas Rama. Ini langsung ya Bu? Iya, langsung. Badannya dirilekskan, kaki, tangan, mata terpejam atau enggak terserah, dan silakan Mas Rama. Sudah? Sekarang kita mulai ya Mas Rama ya. Baik Mas Rama, nanti bisa diikuti instruksi Ibu ya. Baik Bu. Tarik napas perlahan melalui hidung Mas Rama. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut Mas Rama. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas perlahan melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan Mas Rama. 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut lagi Mas Rama. 1, 2, 3, 4. Bagus. Kita ulangi sekali lagi ya Mas Rama ya. Baik Bu. Baik Mas Rama, bagaimana perasaan Mas Rama setelah melakukan latihan tadi Mas Rama? Udah mendingan Bu, gak rileks. Badan lebih Rileks ya. lebih rileks, lebih ringan ya tentunya ya Mas Rama ya. Iya. Apalagi yang Mas Rama rasakan? Seperti Napas gimana? Teratur. teratur Bu. Baik, jantungnya gimana? Jantungnya udah gak berdebar. Sudah lebih baik ya. Iya Bu. Baik, kalau dibandingkan sebelum latihan tadi, apakah ada perbedaannya nih Mas Rama nih? Ada yang tadi kan rasanya takut. Ya, lebih tenang ya rasanya ya. Artinya ada perubahan yang cukup baik ya Mas Rama ya. Bagaimana menurut Mas Rama nih?
dari yang sebelum dan sesudahnya tadi kan sudah disampaikan. Nah, dari Mas Rama latihan ini memang tidak bisa menghilangkan ujian yang akan dihadapi Mas Rama ya. Sampaikan. Namun latihan ini dapat membantu tubuh Mas Rama menjadi lebih tenang ya, sehingga ketika pikiran itu datang pada Mas Rama lagi, itu tidak lagi khawatir yang berlebih. Mas Rama jadi memiliki cara bagaimana untuk mengendalikan tubuh Mas Rama yang tadinya khawatir, langsung nggak bisa tidur, seperti susah ya mengatur diri, nggak bisa terkontrol. Tapi ini dengan Ibu tadi memberi latihan ini agar Mas Rama bisa dengan mandiri melakukannya dan bisa melakukan dan bisa mengontrol diri sendiri seperti itu. Nah, menurut Mas Rama, apakah latihan ini memungkinkan untuk dilakukan di rumah sebelum tidur, Mas Rama? Baik. Saya senang sekali Mas Rama bersedia mencobanya ya Mas Rama ya. Tapi Mas Rama, setelah kita bersama-sama melakukan latihan relaksasi ini, pernapasan ya, terutama tadi relaksasi terfokus di pernapasan, saya ingin mendengar pendapat Mas Rama nih. Menurut Mas Rama, apa manfaat yang paling terasa setelah melakukan latihan ini? Yang saya rasakan itu pernapasan jadi lancar ya, terus dari jantung itu menjadi lebih tenang. Napas? Betul. Ya, rasanya gimana Mas? Rasanya tenang. Baik, berarti Mas Rama ini sudah mulai merasakan ya bahwa ketika napas diatur dengan perlahan, tubuh menjadi lebih rileks ya Mas Rama ya, perasaan lebih tenang seperti ini dapat membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat ya Mas Rama ya. Baik, setelah mengikuti latihan tadi Mas Rama, apa yang Mas Rama pelajari tentang diri Mas Rama sendiri? Yang saya pelajari selama ini itu saya merasakan cemas akan ujian dan berpikiran dan negatif dan menyebabkan tubuh saya itu. Betul sekali ya Mas Rama ya. Kadang ketika kita terlalu banyak pikiran atau memikirkan sesuatu hal, tubuh ikut memberikan respon yang seperti yang tadi Mas Rama alami, tegang seperti itu dan lain-lain ya. Dengan latihan relaksasi, Mas Rama sudah memiliki satu cara untuk membantu tubuh mengikuti dan menjadi lebih tenang dari sebelumnya ya Mas Rama ya. Baik. Nah, supaya dari Mas Rama ini juga yang tadi sudah Mas Rama lakukan, Ibu juga ingin mengapresiasi Mas Rama ini. Walaupun sedang menghadapi tekanan, menjelang ujian dan mengalami kesulitan tidur, Mas Rama tetap mau datang ke ruang BK dan terbuka menceritakan apa yang sedang Mas Rama rasakan nih. Jadi untuk menunjukkan bahwa Mas Rama memiliki kemauan untuk mencari solusi dan menjaga kesehatan diri Mas Rama ya. Untuk menunjukkan bahwa Mas Rama ini kemampuannya mencari solusi dan menjaga kesehatan diri ya Mas Rama ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama Mas Rama. Supaya manfaat latihan ini bisa dilakukan dan dirasakan terus-menerus, saya ingin mengajak Mas Rama melakukan latihan secara mandiri di rumah ya Mas Rama ya. Saya akan memberikan lembar pemantauan. Nah, ini untuk lembar diarinya ya Mas Rama ya. Ini apa ya yang dicatat? Baik, yang bisa dicatat Mas Rama yaitu yang pertama tanggal lahir dan jam mulai tidur. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk tidur sudah dicatat? Bagaimana perasaan Mas Rama setelah melakukan latihan relaksasi? Yang terakhir, bagaimana kondisi Mas Rama ketika bangun pada esokan harinya setelah melakukan latihan relaksasi? Sudah dicatat?
Nah, catatan ini bukan untuk menilai benar atau salah ya Mas Rama ya, tapi untuk membantu kita melihat perkembangan yang Mas Rama alami dari saat ini untuk kedepannya seperti itu. Ini sudah Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Ya. Mungkin saya akan mencobanya di rumah. Baik, kalau nanti suatu malam Mas Rama lupa atau belum melakukan relaksasi pernapasan ataupun belum sempat melakukannya ya, tidak apa-apa Mas Rama ya. Yang terpenting adalah Mas Rama sudah berusaha melatihnya secara bertahap dan konsisten. Seperti itu. Baik, Mas Rama, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya dapat simpulkan bahwa hari ini Mas Rama telah menceritakan bahwa selama kurang lebih 2 minggu ya, tadi ya, terakhir mengalami kesulitan tidur karena sering memikirkan ujian yang akan datang. Kedua, kondisi tersebut membuat tubuh Mas Rama menjadi lebih tegang sehingga sulit untuk istirahat. Ketiga, hari ini ataupun nanti kemudian hari Mas Rama telah mempelajari dan mempraktekkan teknik relaksasi pernapasan tersebut. Salah satu cara untuk membantu tubuh menjadi lebih rileks ya Mas Rama ya. Jadi Mas Rama juga harus berkomitmen untuk mempraktekkan teknik tersebut secara mandiri di rumah sebelum tidur. Baik, apakah ada hal yang Mas Rama tambahkan atau mau ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini Mas Rama? Apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Sudah Bu. Berarti sudah cukup paham ya? Ya. Baik Mas Rama, sebelum kegiatan ini selesai, Ibu meminta kamu mengisi lembar evaluasi hasil dan kepuasan konseling terhadap proses konseling hari ini ya Mas Rama ya. Ini ada proses lembar evaluasi hasil, yang ini lembar kepuasan konseling ya Mas Rama ya. Ya Bu. Bisa diisi. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan ya Mas Rama ya. Gimana Mas Rama, sudah ada kesulitan atau tidak? Sudah Bu. Tidak ada kesulitan ya intinya ya. Ini sudah Bu. Oke, terima kasih Bu Prima. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama Mas Rama ya selama proses konseling hari ini Mas Rama. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu berharap juga latihan relaksasi yang sudah dipelajari dapat membantu Mas Rama bisa tidur lebih nyaman dan mempersiapkan diri saat ingin menghadapi ujian dengan kondisi tubuh yang lebih baik ya Mas Rama ya. Kita akan bertemu kembali Mas Rama pada pertemuan berikutnya untuk melihat bagaimana progres perkembangan yang Mas Rama rasakan setelah rutin melakukan latihan tersebut. Semangat belajar ya Mas Rama ya, tetap jaga kesehatan dan jangan ragu untuk datang ke ruang BK apabila Mas Rama merasa atau membutuhkan bantuan Ibu ataupun butuh tempat cerita, boleh ke ruang BK ya Mas Rama ya. Sama-sama Mas Rama, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya ya Mas Rama ya. Ya Bu. Baik Mas Rama, terima kasih ya Mas Rama ya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan Mas Rama bisa kembali ke kelas lagi, nggak apa-apa. Ya Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Oh ya, hati-hati ya Mas Rama ya. Ya, jadi di jalan.